Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Semomoto Channel. Hari ini saya bersama Ustadz Alifian akan menjawab pertanyaan yang sudah kami share di Facebook 2 minggu yang lalu. 2 minggu Pak Alif. Tapi nggak apa-apa. Jadi di pertanyaan ini kita berikan giveaway kepada siapa saja yang mau bertanya soal seputar Ramadan. Nah, kebetulan yang tanya hanya satu orang. Dan satu orang ini sudah kami berikan bonusnya berupa paketan, sudah kami kirim ya. Dan kami sudah janji sama Mas Purnomo akan memberikan jawabannya lain waktu. Dan saat ini kita akan berikan jawaban. Langsung saja Pak Ali, pertanyaannya dari Mas Purnomo Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Purnomo, alumni SMA Muhammadiyah Todanan tahun 2015. Pertanyaannya, bagaimana hukum melakukan ibadah puasa Ramadan tapi meninggalkan ibadah sholat wajib atau fardu? Yang kedua, apa keutamaan sahur di bulan Ramadan? Ya, Monggo Pak Lip dijawab. satu orang dua ini, 2 in 1. Baik, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus sholah faman tarokaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya, mohon maaf ya, ini bahasanya kalau radikal. Ya, nanti disebut radikal. Bukan ya, saya hanya menerjemahkan hadis itu apa adanya. Nah, tentang hadis itu para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan ya sudah, ketika meninggalkan sholat otomatis auto kafir gitu ya. Dan ini mungkin radikal itu tadi ya. Tapi jumhur mengatakan bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat tidak otomatis kafir, tapi ada persyaratannya ya. Yaitu ketika seseorang meninggalkan sholat, akan tetapi dia meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia berdosa besar, tapi tetap sebagai muslim ya. Sedangkan apabila ia meninggalkan sholat tapi dengan mengingkari ya, kenapa nggak sholat? Oh, saya nggak yakin tentang kewajiban sholat, maka dia kafir dalam hal ini. Sehingga gimana hukum puasanya? Ya tadi tergantung ya. Ketika seseorang meninggalkan sholat itu karena tidak ingkar, ya hanya karena males ya, atau mungkin seperti mayoritas masyarakat kita kan, kenapa nggak sholat? Belum dapat hidayah gitu kan. Tapi kan dia masih meyakini kewajiban dan dia tahu kalau itu perbuatan yang salah dan berdosa, maka puasanya tetap sah. Tapi dia menanggung dosa yang besar sekali, yaitu dosa meninggalkan sholat. Oke. Tapi ketika ini misalkan aja ada, walaupun saya belum pernah ketemu orangnya, dia puasa akan tetapi tidak sholat, dan ketika ditanya kenapa nggak sholat, dia sholat ini nggak wajib kok. Beda sama puasa. Kalau puasa ini wajib, kalau sholat ini nggak wajib. Saya ingkar dengan kewajiban sholat. Maka mohon maaf, orang yang seperti itu ya dia telah kafir sehingga puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Jadi tergantung dari kenapa meninggalkan sholat. Oke. Saya rasa sudah terjawab pertanyaan ini. Ya, sudah jelas, sangat jelas. Oke. Pertanyaan kedua Pak Ali. Pertanyaan yang kedua yaitu keutamaan makan sahur di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya, sehingga keutamanya apa ya? Makan dapat pahala ya, makan sahur ini, gitu kan? Jadi kapan lagi kita bisa dapat pahala hanya dengan makan kan? Makan kan enak gitu. Ya kan? Yang gak enak waktunya Walid. Oh, yang gak enak waktunya. Cuman kan masalahnya ini kalau kita puasa tanpa makan sahur kan yang nggak enak juga kita gitu kan. Jadi ketika dibangunin jam 3 suruh sahur dia malas, tapi ketika bangunnya jam 6 dia pengen sahur gitu kan, masalahnya kan di situ. Lagi jam 9. Ya, jadi itu diperintahkan dalam hadis. Sedangkan hikmahnya adalah banyak sekali, tapi saya hanya bisa sebutkan 2. Yang pertama, hikmahnya adalah di dalam makan sahur ini
ada kekuatan untuk kita dalam berpuasa. Ya. Sehingga ketika Allah memerintahkan makan sahur ini ya untuk kebaikan kita juga. Ya, agar dalam menjalankan amal ibadah itu kita tidak menzolimi badan kita. Ya, lemes-lemes disuruh puasa, ya enggak lah, disuruh dulu sahur. Ya, sehingga hak badan tertunaikan, saatnya menunaikan hak Allah yaitu ibadah, kan gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah makan sahur ini yang menjadikan identitas puasa kita berbeda dengan puasanya ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu kalau puasa dia nggak boleh makan sahur. Gitu. Iya. Ya, jadi makan sahur malah nggak boleh. Kita makan sahur berpahala, gitu kan? Maka kapan lagi? Ya, jangan sampai kita tinggalkan makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Ya, tapi tetap ada waktunya. Ya, kan ada yang juga salah paham gitu kan. Bangunnya jam 6, ya matahari sudah di atas. Gara-gara ada hadis makanlah sahur walaupun hanya seteguk air. Akhirnya bangun jam 6 dia minum seteguk gitu kan. Ya, batal puasanya. Oke. Ya, gitu. Jadi kalau masih waktunya makanlah sahur walaupun seteguk air. Tapi di luar waktunya ya sudah puasa. Gitu. Oke, sudah ya Pak Lev ya? Ya. Saya rasa pertanyaan dari Mas Purnomo ini sudah terjawab ya Pak Lev ya. Oke, semoga konten bincang-bincang kali ini bisa memberikan manfaat atau pencerahan ya bagi pendengar dan bisa dipahami. Oke. Iya. Oke, terima kasih telah menonton video di Semamuto Channel. Bagi teman-teman yang belum berteman, subscribe, add dulu Facebooknya ya. Ya. At Facebook Semamuto, langsung aja ketik di Facebook SMA Muhammadiyah Todanan Semamuto Official ya. Silakan di add. Kemudian yang belum subscribe Semamuto Channel silakan di subscribe. Jangan lupa like, share dan komen dan nyalakan loncengnya. Ya. Ya insya Allah nanti ada waktu kita akan bikin giveaway lagi gitu ya Pak Lev ya. Oke, ikuti terus video kami, konten-konten kami selanjutnya di Semamuto Channel.